Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriga. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-607 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Yoko sebagai Panji Ketawang, dibantu oleh Atik dan Etik, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rasmi, kau tahu, cita-citaku menjadi Raja Majapahit adalah sama dengan tarikan nafasku. Rasanya aku tak sabar lagi untuk segera menyusun kekuatan dan melaksanakan gerakan. Aku tahu itu, Rakuti. Tetapi kita harus melihat situasinya dulu. Aku akan selalu mendukung cita-citamu itu sampai ke puncak kekuasaan tertinggi Majapahit. Kita lihat dulu perkembangan demi perkembangan, Rakuti. Baru kita susun siasat. Kemudian secara diam-diam kita mulai bergerak. Rasmi, apakah itu tidak memakan waktu yang lama? Aku sudah tak sabar melihat kenyataan ini. Kita harus melihat jauh ke depan, Rakuti. Itu kalau kita mau berhasil dengan gemilang. Jangan gampang dipengaruhi perasaan yang sewaktu-waktu justru bisa menggagalkan semua rencana besar ini.
Ketawang terhenyak. Secara tidak disengaja, dia mendengar Rakuti yang bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Lebih mencengangkan lagi, ialah majikannya, Rasemi, malah mendukung penuh rencana-rencana yang dibeberkan tamunya itu. Tidak salahkah telingaku mendengarnya? Rakuti bermaksud menjadi raja. Apakah mungkin seorang sudra dapat menjadi raja? Kalau benar ucapannya, ini berarti Majapahit sedang dalam keadaan darurat. Majapahit sedang dalam keadaan api di dalam sekam. Beberapa waktu telah berlalu. Kini Panji Ketawang sudah hampir melupakan apa yang pernah didengarnya tentang cita-cita Rakuti menjadi Raja Majapahit. Bahkan memang telah menjadi tekad bulatnya untuk mengabaikan masalah tadi agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi majikannya. Maka Panji Ketawang terus bekerja seperti sedia kala sebagai pelayan di wisma tempat Rasemi tinggal. Andani, tengoklah. Muda itu lumayan juga ya. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan sinar matanya memukau. Kalau bekerja, matamu jangan meluyur, Upanidi. Tapi diam-diam kamu suka kan? Kita di sini kan bekerja, Upanidi. Apa salahnya saling tertarik? Apa itu dosa? Andani, dia itu orangnya rajin. Majikan kita sayang sekali kepadanya. Malah, aku dengar dia dibayar lebih dari kita-kita ini. Tugas-tugasnya juga istimewa. Cuma menyiapkan pakaian Tuan Rasemi, merawat pedang, tombak, dan keris. Tapi sekarang kok dia membersihkan kudanya Tuan Rasemi? Nah, ketahuan juga akhirnya ya. Berarti diam-diam dari tadi kau memperhatikan juga kan? Sudah. Ngomong yang lain saja. Ngomong yang lain kalau tidak menarik juga percuma. Ada yang menarik. Soal Kawiwara Istana Gusti Prabu. Kawiwara Istana Gusti Prabu? Nah, kau belum pernah dengar kan? Penyair tua yang matanya buta dan tangannya semper. Dia mahir sekali membuat syair. Dan Gusti Prabu sangat menyayanginya. Hingga dia diangkat sebagai pujangga istana. Apa syair-syairnya berbicara tentang cinta? Kau ini tidak jauh dari cinta. Loh, wajar kalau gadis-gadis seperti kita berbicara soal cinta. Kita hidup juga kan dari cinta. Kita ada juga karena cinta. Iya, tapi penyair ini lebih berbicara tentang keadaan Majapahit sekarang dan yang akan datang. Diam-diam Panji Ketawang yang sedang bekerja di istal atau kandang kuda mendengar pembicaraan kedua dayang muda itu. Dia menghentikan sejenak pekerjaannya. Demikian didengarnya ada seorang kawiwara istana yang buta dan tangannya semper. Penyair tua bermata buta dan bertangan semper. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil dia sampai ke Majapahit ini. Apalagi sampai masuk ke istana Raja Majapahit. Tidak mungkin. Panji Ketawang melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda. Sementara kedua dayang-dayang muda yang bekerja di Wisma Rasemi terus saja berbicara tentang kawiwara istana Gusti Prabu Jayanegara. Apa kau tahu nama penyair istana itu, Andani? Kalau tidak salah, namanya Resi Mahasadu. Resi Mahasadu? Tapi ku dengar ada nama lain selain Resi Mahasadu. Jadi kawiwara itu punya dua nama sekaligus? Nama lain selain Resi Mahasadu ialah Arya Dwi Pangga. Bagai disambar petir di tengah hari terik, Panji Ketawang mendengar nama ayahnya disebut-sebut.
Dia hampir saja pingsan kalau tak menapahkan hatinya. Namun dia juga ragu, apakah benar yang disebut itu nama ayahnya? Tidak mungkin. Mustahil ayah sampai kemari. Andai pun benar, pasti hanya kebetulan namanya saja yang sama. Tapi ciri-cirinya, ciri-ciri yang disebutkan dayang-dayang itu hampir mirip, atau paling tidak ada kesamaan dengan ciri-ciri yang dimiliki ayah. Resi Mahasadu. Apakah benar kau adalah ayahku? Sejak Panji Ketawang mendengar pembicaraan dua dayang-dayang, Andani dan Upanidi, beberapa hari lalu, hatinya mulai bimbang. Apakah benar ayahnya yang tengah mereka bicarakan itu? Atau hanya kebetulan memiliki nama yang sama? Tetapi kalau dilihat ciri-cirinya memang benar, tanda-tanda itu ada pada ayahnya. Suatu siang nan cerah, karena didorong rasa penasarannya, Panji Ketawang melihat Andani sedang tidak bekerja. Dia menghampiri dayang muda yang cantik itu. Andani, aku ingin bicara. Kau tidak keberatan bukan? Kita bincang-bincang berdua. Kang Panji, aku... Tidak usah gugup. Tuan Rasmi pasti mau mengerti. Beliau tidak mungkin marah kalau kita sekedar bincang-bincang sambil istirahat. Tapi Kang Panji, saya... Kau cantik, Andani. Paling cantik di antara dayang-dayang yang ada di sini. Aku akan sangat senang kalau kau mau kuajak ngobrol-ngobrol tentang, apa saja. Kang Panji mau ngobrol soal apa? Soal apakah kau sudah punya pacar atau belum. Lalu soal apakah orang tuamu di desa cukup bijaksana kalau aku akrab denganmu. Atau mungkin soal kita berdua, seandainya kau dan aku saling tertarik dan jatuh cinta. Kang Panji. Beberapa waktu yang lewat, aku pernah dengar obrolanmu dengan Upanidi. Tapi kami tidak membicarakan Kakang Panji kok. Ya, aku percaya manis. Aku cuma mau tanya tentang obrolanmu mengenai Resi Mahasadu, kawiwara istana Gusti Prabu itu. Apa yang Kakang mau ketahui? Andani, benarkah Resi Mahasadu itu buta dan tangannya semper sebelah? Ya, benar. Itu yang pernah saya dengar. Jadi kau cuma mendengar, tidak pernah melihatnya secara langsung? Pernah. Saya pernah melihatnya langsung tatkala prajurit Majapahit menjemputnya dari Wisma kediamannya menuju istana Gusti Prabu. Begitu ya. Coba ceritakan selengkapnya kepadaku. Sebenarnya ada apa sehingga Kakang Panji mau tahu jelas tentang kawiwara istana itu? Begini Andani. Sebenarnya aku suka sekali syair. Bahkan kadang aku juga mencoba membuat syair. Apakah kau juga suka dengan syair? Saya suka sekali. Sebab itulah saya kagum pada kawiwara itu. Meski buta dan tangannya semper sebelah, tetapi syair-syairnya bagus. Jadi Kang Panji juga senang syair? Ya, sebenarnya sudah lama aku membuat syair untukmu, Andani. Tapi karena kita jarang ada kesempatan untuk bisa berbincang-bincang seperti ini, maka tulisan syair itu aku simpan saja di lemariku. Andani, kau mau mendengar syairku? Saya mau. Terima kasih, Andani.
Berarti syair ini tidak sia-sia. Apa benar syair itu diciptakan untuk saya? Ya, hanya untukmu. Tidak ada lagi. Coba, dengar ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putih, putih merpatiku. Lirih ku sebut namamu dari atas pembaringanku. Malam makin larut dalam sepi. Rembulan termangu senyum sendiri. Putih, putih melatiku. Ku inginkan kamu lelap tertidur dalam pelukku. Indah bermimpi bersama kamu, melayang tinggi ke langit biru. Putih, putih cintaku. Kakang Panji, Ada apa, Andani? Kau tidak suka? Suka. Saya suka sekali. Nah, simpanlah rontal ini. Bukankah syair ini hanya untukmu? Ayo, ambillah. Terima kasih. Terima kasih, Kakang Panji. Sebab itulah, Andani, mengapa aku ingin tahu tentang Kawiwara itu. Terus terang, aku ingin sekali bertemu dengannya untuk dapat belajar menulis syair. Aku merasa belum apa-apa dibanding dengannya. Dan aku harus belajar banyak daripadanya. Untuk itulah, aku inginkan penjelasanmu tentang Kawiwara itu. Apakah Kakang Panji benar-benar mau berguru pada Resi Mahasadu? Kenapa kau sangsi, Andani? Saya takut. Takut? Mengapa takut? Apakah ada yang akan mengancam jiwamu, keselamatanmu? Bukan itu persoalannya. Kalau bukan itu lalu apa? Kakang Panji tidak akan menulis syair lagi untuk saya. Kakang Panji pasti akan melupakan saya. Andani, tidak ada alasan buat melupakanmu. Baiklah, akan saya jelaskan apa yang saya ketahui dan pernah dengar tentang Kawiwara itu. Bagus, bagus. Aku berterima kasih sekali kepadamu, Andani. Ayo, ceritakanlah yang kau ketahui tentang Kawiwara itu. Kawiwara itu dulunya bernama Arya Dwi Pangga. Konon kabarnya dibawa dari suatu tempat oleh Gusti Prabu karena dianggap syair-syairnya melemahkan sendi-sendi pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Begitu sampai di Majapahit, dia dijebloskan ke penjara bawah tanah. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Selama itu, dia tetap menulis syair-syairnya. Sampai suatu ketika, dia dibebaskan atas bantuan Tuan Rakuti dan Rasmi. Alasan pembebasan itu karena Arya Dwi Pangga yang memakai nama lain sebagai Resi Mahasadu tidak lagi dianggap berbahaya. Kemudian Gusti Prabu berkenan untuk mencoba mendengarkan beberapa syairnya. Dan memang syair-syairnya itu kini berisi meluhurkan martabat dan derajat Gusti Prabu. Tapi yang lebih membuat Gusti Prabu terkesan ialah syairnya yang berbicara tentang kematian Ramapati. Padahal dia tidak melihat karena buta.
Tetapi dia dapat merasakan bahwa sang durjana pengkhianat negara itu telah habis riwayatnya. Iya, cukup panjang kisahnya. Lalu, bagaimana dia sampai bisa diangkat sebagai kawiwara kerajaan Majapahit? Melihat bahwa Resi Mahasadu tidak perlu dianggap berbahaya, juga mendengar kalau syair-syairnya itu justru membantu Gusti Prabu, maka beliau membebaskannya, sekaligus mengangkatnya sebagai pujangga istana yang tugasnya membuat syair atau merangkai kata-kata indah demi kejayaan Majapahit, demi semangat kaula alit, dan demi keluhuran sang Prabu dalam memimpin negaranya. Oh iya. Lalu, sekarang ini dia tinggal di mana? Resi Mahasadu tinggal di Wisma yang berada di lingkungan istana raja. Hidupnya kini sudah mapan. Sandang pangan tercukupi. Gaji cukup tinggi. Dan tinggal di wisma megah dan mewah. Andani, apakah kau bisa menunjukkan tempat tinggalnya? Ya, wismanya terletak di sebelah timur istana Gusti Prabu. Hanya beberapa pal jaraknya dari sini. Nah, kau pasti mau mengantarku ke sana, bukan? Nanti Tuan Rasmi marah kalau didapatinya kita tidak ada di tempat. Tidak, bukan sekarang. Nanti, pada hari libur. Baiklah, tetapi saya cukup mengantar sampai di depan pintu pendoponya saja. Iya, dan setelah itu kau boleh kembali lagi kemari. Sementara aku biar sendiri saja memasuki wismanya. Kau setuju? Baik, saya setuju. Panji Ketawang berhasil membujuk Andani untuk mengatakan siapa itu Resi Mahasadu dan bagaimana riwayatnya sampai bisa memasuki istana Raja Majapahit. Dia yakin sekali kalau Resi Mahasadu adalah ayahnya. Andani berhasil dipujuk Panji Ketawang untuk mengatakan siapa dan di mana Resi Mahasadu, sang kawiwara istana itu tinggal. Akhirnya seperti yang dijanjikan, keduanya pergi ke wisma Resi Mahasadu. Jadi, rupanya Resi Mahasadu itu kini hidup mewah setelah diangkat menjadi kawiwara istana. Iya, padahal sebelumnya dia hidup sakit-sakitan di ruang penjara bawah tanah. Aku kira memang sepantasnya. Kalau sekarang ini dia menikmati hidupnya secara layak. Oh, jadi itukah wisma tempat tinggalnya? Sudah seperti pengawal istana berpangkat tinggi. Wismanya dijaga beberapa prajurit pengawal. Andani, apakah kau pernah mendengar syairnya yang terakhir?
Mana mungkin syairnya bisa keluar? Bukankah dia menulis hanya untuk kalangan di atas? Tapi aku pernah mendapat syairnya ketika dia masih menjadi penghuni penjara bawah tanah. Bagaimana sampai bisa keluar syairnya itu? Dulu ada seorang prajurit penjaga penjara yang pernah bertugas menjaganya. Lalu? Dia akrab dengan si penyair tua itu. Lalu mereka berbincang-bincang tentang bagaimana menulis syair. Atas kemurahan sang penyair, maka sebuah tulisan tangannya diberikan pada prajurit muda itu. Andani, kau kenal dengan prajurit muda itu? Jangan cemburu dulu, Kang Panji. Aku cuma terbatas sebagai teman biasa. Aku bukan cemburu, Andani. Aku cuma mau tanya, apakah kau mengenalnya sehingga syair itu bisa sampai ke tanganmu? Ya, barangkali dia ingin menyatakan cinta padaku lewat pemberian syair itu. Kang Panji, ingin mendengar syairnya? Iya, kalau kau tidak keberatan, Andani. Jangan tertawakan aku dulu kalau aku salah membacanya. Aku memang senang syair, tapi tidak menguasai bagaimana cara membacanya. Tidak apa-apa, Andani. Aku cuma ingin dengar bagaimana penyair itu berkarya, kendati tubuhnya tersekap di penjara bawah tanah. Baiklah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Engkau yang hadir dalam mimpiku, Engkau yang ada dalam hariku, Engkau yang menyapa dalam sepiku, Engkau yang senyum dalam rintihku. Adakah aku dalam hidupmu? Engkau yang mengalir dalam darahku, Engkau yang berdetak dalam nadiku, Engkau yang berhembus dalam napasku, Engkau yang menggeletar dalam jiwaku. Adakah aku dalam hidupmu? Mentari jalan tersendat, rembulan tersenyum pucat, dan tanda tanya ini tak jua terjawab. Bagus, bagus. Hebat, hebat. Luar biasa, Andani. Siapa bilang kau tidak bisa membaca syair? Nyatanya cara bacamu bagus sekali. Kang Panji, selalu saja memuji. Ini yang sesungguhnya, Andani. Kau membaca dengan baik sekali. Dan sebenarnya... Ada apa, Kang Panji? Kalau aku boleh berterus terang, sebenarnya isi syair itu telah mewakili diriku. Begitulah aku dalam mengagumi dirimu. Kang Panji? Sudah. Oh ya, bukankah janjiku cuma mengantar Kang Panji sampai di depan Wisma Resi Mahsadu? Sudah ya, Kang? Andani pulang dulu. Tunggulah sebentar. Sudah, Kang. Sampai ketemu di Wisma Tuan Rasemi. Andani, sang dayang Rasemi yang termuda dan paling cantik itu, seperti tak tahan berlama-lama ada di dekat Panji Ketawang. Hatinya berbunga-bunga, luluh lantak jiwanya. Andani lalu beranjak meninggalkan Panji Ketawang yang berdiri sendirian di bawah pohon besar Brahmastana. Panji Ketawang tersenyum sejenak mengiringi kepergian Andani. Setelah itu dialihkannya perhatiannya ke arah wisma tempat tinggal Resi Mahasadu. Resi Mahasadu. Entah mengapa hatiku berdetak, mengatakan bahwa sesungguhnya engkaulah ayahku. Tapi, mungkinkah ayah sampai ke Majapahit, lalu dipenjara, dan sekarang malah tinggal di lingkungan istana sebagai kawiwara? Hidup ini memang misteri. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, atau di masa yang akan datang. Hidup hanyalah sepenggal kisah. Hidup hanya untuk mampir ngombe.
Resi Mahasadu. Semoga benar engkau adalah ayahku, Arya Dwi Pangga. Panji Ketawang berdiam diri sesaat, sebelum kemudian melangkahkan kakinya menuju wisma sang Resi Kawiwara. Langkah-langkah pasti, meski hatinya masih terus bertanya-tanya. Siapa kau? Saya ingin bertemu dengan Tuan Resi Mahasadu. Apa keperluanmu menghadap Tuan Resi? Ini urusan keluarga. Urusan keluarga? Sejak kapan Tuan Resi Mahasadu punya keluarga? Rupanya orang muda ini pandai berpura-pura. Kalau kau mau jadi penipu, jangan di Majapahit, tahu? Cobalah mengerti sedikit, Tuan. Dan beri aku kesempatan. Ini benar-benar masalah keluarga. Sudahlah, sudah. Lebih baik kau balik pulang dan tinggal tenang di rumahmu. Benar. Daripada mencari perkara dengan kami, prajurit-prajurit Majapahit. Baiklah. Kalau tuan-tuan prajurit tidak mau percaya, saya berani bertaruh. Bertaruh? Bertaruh apa? Apa yang bisa kau pertaruhkan? Uang jelas kau tidak punya. Ya, orang muda model kau, mana mungkin punya uang banyak? Kalau uang memang aku tidak punya, Tuan. Tetapi aku punya harga diri. Nah, aku berani mempertaruhkan harga diriku untuk tuan-tuan permalukan di hadapan umum dan warga kota raja jika memang aku menipu atau berbohong. Untuk apa mempermalukan dirimu? Percuma. Benar. Cari kerjaan saja. Buat apa? Tuan-tuan. Tuan-tuan prajurit bisa menangkapku dengan tuduhan penipuan. Lalu hukum picislah aku. Inilah resiko yang berani kupertaruhkan. Begitu beraninya kau orang muda. Apakah kau tidak akan menyesal? Apakah kekasihmu tidak akan menangis siang malam sampai habis air matanya? Hanya karena kau ditangkap dengan tuduhan penipuan. Pikirlah baik-baik. Jangan sembarang bicara. Aku pantang menjilat ludah, tuan-tuan. Nah, sekarang izinkanlah aku masuk menemui Tuan Resi Mahasadu. Bagaimana ini? Tidak ada pilihan. Kau masuk saja untuk memberitahu Tuan Resi Mahasadu. Aku di sini menjaga dia. Oh, begitu. Baiklah. Orang muda. Kau di sini saja. Biar kawanku yang masuk memberitahu pada Tuan Resi. Panji Ketawang tak bisa berbuat lain kecuali menuruti perintah pengawal. Sementara seorang pengawal lain masuk untuk memberitahu pada Resi Mahasadu. Arya Dwi Pangga atau Resi Mahasadu tengah bekerja di depan meja tulisnya saat pengawal itu masuk. Maaf, Tuan Resi. Saya masuk tanpa dipanggil. Ada apa, prajurit? Di luar ada seorang pemuda mengaku punya hubungan keluarga dengan Tuan Resi. Seorang pemuda mengaku punya hubungan keluarga. Benar, Tuan Resi. Dia pun dengan jelas mengatakan ciri-ciri yang ada pada Tuan Resi. Bahkan dia berani menyebut nama Tuan sebagai Arya Dwi Pangga. Siapa nama pemuda itu? Panji Ketawang. Panji Ketawang. Benarkah kau yang datang ini?
Aku ayahmu yang durhaka. Aku seorang ayah yang lepas tanggung jawab. Maafkan ayahmu ini, Panji. Bagaimana Tuan Resi? Apakah pemuda itu mesti kami usir atau ditangkap? Tidak, pengawal. Biarkan orang muda itu masuk menemuiku. Baik, Tuan Resi. Pengawal itu berlari-lari kecil meninggalkan ruang Arya Dwi Pangga. Sementara Arya Dwi Pangga diam tercenung, seolah bayangan masa lalunya datang untuk menghakimi dirinya. Tak lama kemudian, terdengar langkah-langkah mendekat. Arya Dwi Pangga menghadapkan wajahnya ke arah Panji Ketawang. Ayah. Aku datang, Ayah. Panji. Aku Panji Ketawang. Panji. Panji Ketawang, anakku. Ayah. Oh, Ayah. Dua orang yang telah sekian Maafkan tahun ayahmu berpisah, bertemu kembali. Pertemuan yang tak terduga dalam keadaan yang mengharukan. Betapa tidak, ketika berpisah dulu, ayah dan anak itu dalam keadaan yang tiada menentu. Dan sekarang, pertemuan itu justru di Istana Majapahit, tempat yang dulu tak pernah dibayangkan sama sekali. Maafkan ayahmu ini, Panji. Maafkan juga Panji, Ayah. Tidak, kau tidak bersalah apa-apa, anakku. Semua malapetaka yang pernah menimpa kita adalah akibat perbuatan ayah. Kalau ada ayah yang durhaka di dunia ini, maka itulah aku, Arya Dwi Pangga. Ayah. Panji sungguh tidak mengira jika kita bisa bertemu di Istana Majapahit ini, Ayah. Betapa agungnya Sang Hyang Widiwasa yang telah mempertemukan kita dalam suasana kebahagiaan. Sayang sekali ibumu sudah tidak ada, Panji. Ibumu tentu akan senang sekali jika beliau masih ada dan ikut merasakan kebahagiaan ini, Panji. Iya, Ibu tentu sekarang ini pun tengah ikut berbahagia, Ayah. Ibu yang sekarang ini di alam sana pasti melihat peristiwa ini, Ayah. Bahkan Panji yakin Ibu pun turut bersenang dan bahagia sekali. Semoga pertemuan ini tidak akan diakhiri perpisahan lagi. Aku sekarang ini rela meninggalkan dunia fana untuk menyusul ibumu. Sekarang, aku sudah pasrah. Tidak, Ayah. Jangan bicara seperti itu, Ayah. Panji pun tidak mau hidup sebatang kara tanpa orang tua. Sudah lama sekali Panji merindukan hidup sebagaimana wajarnya orang lain. Punya orang tua, meski cuma tinggal ayah seorang. Panji, tidak sia-sialah hidupku sekarang. Aku sudah dipertemukan dengan putraku satu-satunya. Mutiara hidupku satu-satunya. Ayah. Panji Ketawang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayah dan anak telah dipersatukan dalam kedamaian dan kebahagiaan. Tak seorang pun menduga bahwa peristiwa macam itu bisa terjadi. Demikianlah, kita hidup tinggal menjalani, suka dan duka, untung dan malang. Tidak seorang pun bisa menduga atau merencanakan. Sementara senja telah lewat, langit malam di atas Majapahit biru kelam. Di pendopo,
dua orang tengah berbicara tanpa hirau akan keadaan sekeliling. Mereka adalah Arya Dwi Pangga dan Panji Ketawang. Ayah, aku sudah tahu bagaimana pengalaman ayah sejak menjadi penghuni penjara bawah tanah sampai diangkat oleh Gusti Prabu sebagai kawiwara. Itulah pengalaman pahit, Panji. Ya, ayah. Tetapi lewat pengalamanlah kita bisa dewasa dan berpribadi. Kau tahu dari mana perjalanan ayahmu ini, nak? Seorang dayang-dayang menceritakan kepadaku. Dayang-dayang siapa? Tuan Rasemi, ayah. Tempat di mana aku bekerja sebelum bertemu dengan ayah. Rasemi? Ya, Tuan Rasemi. Ayah mengenalnya? Ya, ayah kenal. Lalu apa kata dayang-dayang itu? Dia mengatakan tentang adanya seorang penyair tahanan bawah tanah yang berhasil mengambil hati Gusti Prabu karena syair-syairnya yang berisikan tentang keluhuran martabat Raja Majapahit. Lalu aku tertarik karena dia mengatakan ciri-ciri yang dipunyai ayah. Dayang itu pun menyebut nama Resi Mahasadu yang memiliki nama lain Arya Dwi Pangga. Oh, karena keterangan itukah kau lalu menemui ayah? Ya, ayah. Semula saya masih sangsi dan meragukan. Bagaimana mungkin ayah bisa sampai ke Majapahit ini? Tapi hati kecilku selalu menuntut bahwa penyair yang diceritakannya itu adalah Arya Dwi Pangga, ayahku. Lalu bagaimana dengan pengalamanmu sendiri selama ada di Majapahit ini, Panji? Apakah kau datang lebih dulu? Lalu apa saja yang telah kau lakukan selama itu? Berhasilkah hidupmu? Panji Ketawang diam. Kepalanya lalu menunduk menatap lantai pendopo. Apa yang harus disampaikannya? Pengalaman apa yang bisa dibanggakannya? Panji Ketawang merasa rendah. Rendah dan belum mampu memberikan apa-apa untuk mengisi hidupnya. Nah, lalu apa yang layak diceritakan Panji Ketawang pada ayahnya? Dan bagaimanakah Arya Dwi Pangga menerima penuturan pengalaman anaknya itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.